Welcome back. Assalamualaikum teman-teman. Belakangan ini lagi diperbincangkan dua istri yang menjadi korban perselingkuhan suaminya dan yang satunya lagi menjadi korban KDRT suaminya sendiri. Yang pertama kasusnya Aprilia Majid, menanti suami selama 1 tahun mencari suaminya, tapi ternyata ujung-ujungnya bukannya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, tapi justru mengalami hal-hal yang suaminya inginkan alias perselingkuhan. Dan yang kedua yang dialami seorang selebgram juga, Cut Intan Nabila. Ini gak kalah cantiknya juga Cut Intan Nabila ini, tapi cantik aja tidak cukup membuat dia disayangi suami. Suaminya ternyata sudah berkali-kali melakukan tindakan KDRT kepada Nabila. Yang saya pengen bilang, aduh ya Allah, menikah itu memang harus banyak pertimbangannya. Karena Rasulullah SAW juga memang mengajarkan kita bagaimana pertimbangan ketika ingin mencari calon suami. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, linasabiha, lijamaliha, walidiniha. Yaitu wanita itu dinikahi karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Pun demikian untuk wanita ketika memilih calon suami, mohon sekali jangan berdasarkan jatuh cinta, karena jatuh cinta membuat logika tidak berjalan, membuat akal tidak berfungsi. Akhirnya laki-laki yang semestinya dicek and recheck dulu apakah dia baik atau tidak, sudah terlihat baik aja semua. Ini penyampaian yang sebenarnya dan sudah lama sekali saya ingin ungkapkan gitu ya, sebagai jomblo sekalian, ketika mencari calon suami jangan sekali-kali hanya berdasarkan jatuh cinta. Tolong diredam dulu jatuh cintanya, kemudian kembali netral, kemudian memutuskan apakah laki-laki ini baik atau tidak. Memang ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pakai logikamu berkaitan dengan bagaimana menilai dia dari sisi ekonomi. Lihat ekonomi hartanya. Mungkin tidak harus kaya, tapi paling tidak dia adalah laki-laki yang kamu harus pastikan memiliki etos kerja, memiliki kedisiplinan, dan dia memiliki life skill untuk dia bisa mendapatkan pundi-pundi cuan. Bukan laki-laki pemalas yang menjadi beban keluarga, yang bergantung ini itu materi segalanya, bahkan mungkin uang pulsanya dari ayah dan ibunya. Berikutnya yang kalian harus pertimbangkan adalah linasabiha, bagaimana keturunannya. Kalau penjelasan Imam Ibnu Hajar yang menunjukkan bahwa laki-laki yang baik nasabnya memilih seorang perempuan yang baik nasabnya juga, dan seorang laki-laki yang bangsawan juga dianjurkan untuk menikahi wanita yang bangsawan. Begitu juga bagi kita perempuan, karena pertimbangan nasab itu sangat penting. Nasab ini tentu sangat menentukan bagaimana karakter dan perilaku si laki-laki itu. Jadi kenapa ada kasus KDRT? Ya bisa jadi mungkin di kasus lain, saya nggak tahu kalau kasusnya Nabila ini ya seperti apa. Bisa jadi si suami yang melakukan KDRT karena dia juga adalah korban KDRT dari keluarganya. Biasanya KDRT dilakukan oleh orang terdekat, ayahnya, ibunya, dan ketika dia dewasa memiliki keluarga, itu jadi role model bagi mereka sehingga berperilaku yang sama kepada istri dan anaknya. Tolong deh dicek dulu ya, bagaimana hubungan keluarga itu, nasab mereka bagaimana, hubungan mereka dalam keluarga, cara komunikasinya, kemudian cara mereka menyelesaikan konflik dalam keluarga, apakah menggunakan kekerasan atau tidak, atau mungkin sederhana mereka kalau ngobrol satu sama lain teriak-teriak enggak? Karena jangan sampai kalian di keluarga yang lembut tiba-tiba ketemu keluarga yang suka teriak-teriak kalau mereka ngomong, sehingga kalian kaget ngerasa dimarahin setiap hari. Karena saya pernah punya teman yang dia satu suku yang lembut, suaminya malah ini ya, kasus suaminya tuh lembut, si istrinya ini sama sukunya dengan saya, yaitu Bugis. Mungkin bagi kita orang Bugis tuh biasa aja tuh ngomong yang sehari-hari, tapi ternyata bagi suaminya tuh kayak teriak-teriak, padahal bagi istrinya biasa aja, ini kita gini aja cara ngomongnya sehari-hari, dan itu bukan berarti marah. Itu saja bisa menjadi masalah loh, jadi konflik, apalagi kalau memang mereka dididik bukan soal suku atau kebiasaan budaya, tapi memang mereka dididik dengan keluarga yang toksik gitu, sehingga nanti takutnya berpotensi toksik juga untuk kalian. Jadi tolong dipertimbangkan. Berikutnya yang kalian harus cek ya, jangan sampai jatuh cinta membuat kalian tidak bisa memahami. Jadi kembali lagi, netralisir hati kalian dulu, kemudian cek baik-baik, gunakan akal ketika jatuh cinta dan memutuskan untuk memilih pasangan. Berkaitan dengan cantik atau gantengnya si laki-laki atau si perempuan tersebut. Nah, bagi kita perempuan memilih mungkin yang ganteng, yang penting suaminya ganteng, yang penting ini kan calon suaminya ganteng nih, pilih deh karena enak, lumayan dibawa ke tongkrongan temen-temen itu nggak malu-maluin. Pernikahan itu kadang-kadang tidak lagi membutuhkan kegantengan ya. Laki-laki itu kalau bertanggung jawab itu menjadi ganteng aja kelihatannya teman-teman. Ketika sudah menikah, maka pernikahan itu akan membuat
kalian melihat mungkin suaminya udah biasa aja, padahal tadinya ganteng banget kelihatan sebelum nikah. Atau istrinya misalnya tadinya terlihat cantik ya sekarang kok biasa aja. Sekali lagi, pertimbangan untuk memilih jamaliha atau kecantikan atau kegantengannya itu memang bisa jadi pertimbangan, tapi itu bukan faktor satu-satunya. Bahkan ketika ada laki-laki yang satu ganteng, yang satu tidak ganteng, tapi yang ganteng ini agamanya tidak baik, maka lebih baik pilih yang tidak ganteng ini tapi agamanya baik. Dan yang keempat berkaitan dengan agamanya, lidiniha. Jadi wanita-wanita tolong cek benar-benar agamanya seperti apa. Agama ini bukan soal pakaiannya ya. Jadi misalnya dia pakai sorban, rajin pakai gamis gitu. Tapi kalian tidak ngecek betul apakah dia punya pengetahuan atau sakofa Islam yang baik. Dan tidak cukup hanya punya pengetahuan Islam, tapi mengamalkan pengetahuannya dengan baik dan benar. Karena laki-laki yang baik atau yang agamanya baik tidak harus yang pakai sorban. Yang penting dia paham gimana batasan aurat bagi laki-laki dan mereka menjaga itu. Dia tahu bagaimana batasan pergaulan dengan wanita. Bahkan mereka menundukkan pandangannya dari yang bukan mahramnya. Jadi kalau mereka mengajak kalian pacaran dengan alasan pacaran syar'i, skip langsung ya. Karena itu udah menunjukkan bagaimana ilmu mereka dan pengamalan ilmu mereka. Nah, pesan saya untuk para lelaki, kalau kalian ngerasa nih ada yang masalah dalam jiwa kalian, dalam diri kalian, dan itu berpotensi menjadikan kalian pelaku KDRT, pelaku perselingkuhan ya, apakah karena memang kalian punya trauma toksik dalam hidup, kemudian inner child yang belum sembuh, dan itu ternyata berdampak punya impact yang besar dalam kehidupan kalian, memiliki mental illness dan sebagainya, tolong datang ke ahlinya, datang ke psikolog untuk mendapatkan terapinya untuk menyembuhkan penyakit mental tersebut. Karena penyakit itu memang terdiri dari penyakit mental atau psikis, kemudian diri juga penyakit fisik. Kalau penyakit kamu berkaitan dengan emosi yang terlalu tidak terkendali, ya bisa jadi memang ada masalah psikis yang memang harus ditreat oleh ahlinya. Dan yang tidak kalah pentingnya dan nomor satu adalah bagaimana kalian membangun jiwa menjadi seorang hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah. Caranya apa? Kalian harus belajar agama, cari ustadz, cari lingkungan yang baik, cari tempat pengajian, ganti circle kalian yang tadinya mungkin tidak dekat dengan Allah, ganti circle-nya menjadi yang dekat dengan Allah, dan sembuhkan penyakit itu sebelum kalian memutuskan untuk menikahi anak orang. Bukan apa-apa, kalian juga yang akan rugi. Lihat kasusnya Cut Nabila, akhirnya kan sekarang suaminya ditangkap kan, dan itu merugikan Cut Intan Nabilanya, merugikan diri suaminya sendiri gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan semua jadi baik-baiklah ya, kepada Allah untuk menjadi calon suami yang baik, menjadi calon istri yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik gitu. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum.